Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang pada dasarnya membutuhkan nasihat. Karena itu Nabi Muhammad juga membutuhkan nasihat. Sehingga ada saat malaikat Jibril datang menemui Nabi bukan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, tapi ada saat malaikat Jibril datang untuk memberi nasihat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengumpulkan, menulis nasihat-nasihat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Ditulis dalam satu buku dengan judul 200 Nasihat untuk Kita. Isinya 200 nasihat. Untuk siapa saja. Di antaranya nasihat ini diberi judul jangan diam-diam. Maksudnya apa? Kalau Bapak mau nikah lagi, mau berpoligami, jangan diam-diam. Harus sepengetahuan keluarga, orang tua, istri, anak, dan famili-famili mestinya tahu kalau kita menikah lagi. Kenapa? Karena menikah lagi itu ada konsekuensi hukumnya. Menikah pertama saja ada konsekuensi hukum, apalagi menikah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Setidaknya ada 2 konsekuensi hukum yang bisa jadi kurang disadari. Pertama adalah nasab. Kan kalau umpama saya menikah lagi, saya punya anak dari istri pertama, saya punya anak dari istri kedua, maka anak dari istri pertama, istri kedua itu jadi saudara. Kalau mereka laki, perempuan, tidak boleh nanti menikah. Nah, jangan sampai ada abang adik menikah. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau statusnya adalah abang adik. Sementara bapak sudah meninggal. Menikahnya dulu diam-diam sehingga gak ada yang tahu kalau dia sebenarnya keluarga juga. Itu namanya nasab. Jadi demikian. Jangan sampai juga nanti seorang bapak menikah dengan janda kembang atau dengan gadis masih muda, sementara dia sudah punya anak laki-laki misalnya umur 30 tahun, sedangkan wanita yang dinikahinya umur 25 tahun. Setahun 2 tahun sesudah menikah si bapak meninggal, anak yang 30 tahun belum nikah. Lalu suatu ketika dia lagi ada kegiatan di satu kampung, dia kemudian berkenalan dengan seorang wanita yang disebut janda kembang. Lalu jatuh cinta, lalu mau menikah. Boleh nggak menikah? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah ibunya, yang disebut ibu tiri. Nggak boleh orang menikah dengan bekas istri bapaknya. Itu contoh. Kalau terjadi pernikahan juga, anak dengan ibu tirinya, seorang abang dengan adiknya, itu nanti bisa jadi dosanya si bapak yang sudah meninggal. Yang kedua, konsekuensinya adalah konsekuensi waris. Kenapa? Karena istri pertama ahli waris, istri kedua juga ahli waris. Anak yang dihasilkan dari istri pertama, istri kedua itu juga ahli waris. Tapi bisa jadi ketika sudah meninggal si bapak, istri kedua datang minta hak waris, istri pertama nggak mau ngasih. Meskipun udah dijelaskan bahwa dia memang istrinya, bahkan sudah ditunjukkan bukti-buktinya, ada buku nikah, ada foto-foto, dan seterusnya. Ternyata tetap nggak mau dikasih. Kenapa? Nggak tahu. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Ini merupakan sesuatu yang bisa mengakibatkan tidak terlaksananya pemenuhan hak
di antaranya adalah hak waris. Oleh karena itu jangan diam-diam. Kalau khawatir dengan konsekuensi ya jangan menikah lagi kalau begitu. Sampai kita betul-betul menyiapkan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Demikian dari saya. Silahkan baca buku ini, ada 200 nasihat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.